Salam jumpa dalam belajar online matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pola teorema Pythagoras pada segitiga-segitiga khusus. Yang pertama adalah pada segitiga siku-siku sama kaki seperti terlihat pada gambar berikut. Segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga siku-siku yang memiliki sisi penyiku yang sama panjang. Seperti contoh pada gambar yang pertama, kita perhatikan di sana, panjang sisi penyikunya adalah 1 dan 1. Kita misalkan 1 cm dan 1 cm. Sekarang kita akan coba menghitung berapa nilai X atau berapa panjang dari sisi miringnya. Dapat kita hitung bahwa X kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, atau X kuadrat sama dengan 1 tambah 1, X kuadrat sama dengan 2, X sama dengan akar kuadrat dari 2. Sekarang kita coba hitung bagaimana jika panjang sisi penyikunya adalah 3 dan 3. Maka panjang sisi miring atau nilai Y dapat kita hitung dengan cara yang sama seperti di atas. Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Karena panjang sisi penyikunya masing-masing 3. Y kuadrat sama dengan 9 ditambah 9. Y kuadrat sama dengan 18 atau Y kuadrat sama dengan 9 dikali 2. Maka nilai Y dapat kita hitung akar kuadrat dari 9 dikali akar kuadrat dari 2 atau Y sama dengan 3 dikali akar 2. Sekarang perhatikan keselarasan panjang sisi penyiku dengan panjang sisi miringnya. Jika panjang sisi penyikunya 1 dan 1, maka sisi miringnya adalah 1 akar 2. Kemudian jika panjang sisi penyikunya 3 dan 3, maka panjang sisi miringnya adalah 3 kali akar 2. Selanjutnya dapat kita tuliskan jika panjang sisi penyikunya adalah A dan A, maka tentunya panjang sisi miringnya adalah A akar 2. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan bagaimana perubahan nilai panjang sisi pada gambar segitiga siku-siku sama kaki berikut. Perhatikan jika panjang sisi penyikunya 1 dan 1, kita dapatkan panjang sisi miringnya atau hipotenusanya adalah 1 akar 2. Sekarang bagaimana kalau panjang sisi penyikunya 2 dan 2? Maka tentunya panjang sisi miringnya adalah 2 akar 2. Kalau 3 dan 3, panjang sisi penyikunya, maka panjang sisi miringnya adalah 3 akar 2. Bagaimana jika panjang sisi penyikunya adalah P dan P? Maka tentunya dengan cara yang sama dapat kita katakan bahwa panjang sisi miringnya adalah P akar 2 atau P dikali akar kuadrat dari 2. Bagaimana? Bisa kita simpulkan? Berdasarkan penjelasan tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut. Jika ada sebuah segitiga siku-siku sama kaki, perhatikan ada tanda kesamaan pada panjang sisi penyikunya. Jika panjang sisi penyikunya adalah P dan P, maka panjang sisi miringnya atau hipotenusanya adalah P dikali akar 2 atau P akar 2. Kesimpulannya, ini menjadi sebuah pola. Pola pada segitiga siku-siku sama kaki, panjang sisinya adalah P, P, dan P akar 2, di mana P adalah panjang sisi penyikunya dan P akar 2 adalah panjang sisi miringnya. Selanjutnya kita akan lihat pada bentuk segitiga siku-siku yang lain. Berikutnya adalah segitiga siku-siku dengan ukuran sudut 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat.
Berdasarkan beberapa percobaan pada segitiga siku-siku dengan sudut yang lainnya 30 derajat dan 60 derajat, beberapa hal yang kita temukan sebagai berikut. Yang pertama, jika kita membuat segitiga siku-siku dengan ukuran sudut 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat, panjang sisi yang kita buat di hadapan sudut 30 derajat adalah 1 cm misalnya di sana, 1 cm, maka kita akan dapatkan bahwa panjang sisi di hadapan sudut siku-sikunya adalah 2 cm dengan cara kita mengukurnya menggunakan penggaris. Begitu pula jika kita membuat sebuah segitiga siku-siku, jika panjang sisi di hadapan sudut 30 derajatnya adalah 2 cm misalnya, kita akan dapatkan hasil pengukuran panjang sisi di hadapan sudut siku-sikunya adalah 4 cm. Artinya ada hubungan antara angka 1 dan 2, yaitu 2 kali 1, antara 2 dan 4, yaitu 4, 2 kali 2. Selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai X dan berapa nilai Y. Kita mulai dengan menghitung nilai X. Berdasarkan teorema Pythagoras, X dapat kita hitung dengan cara X kuadrat sama dengan, perhatikan, X kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Bisa dipahami? Lanjut, karena sisi miringnya adalah 2 di sini. Maka X kuadrat sama dengan 4 dikurang 1. X kuadrat sama dengan 3, maka nilai X sama dengan akar kuadrat dari 3. Pada gambar yang kedua, kita dapat menghitung berapa nilai Y. Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Y kuadrat sama dengan 16 dikurang 4. Y kuadrat sama dengan 12 atau Y kuadrat sama dengan 4 dikali 3. Sehingga nilai Y sama dengan akar kuadrat dari 4 dikali akar kuadrat dari 3. Hasilnya adalah Y sama dengan 2 akar 3. Perhatikan keselarasannya. Jika nilai atau panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat adalah 1, maka nilai X-nya adalah akar 3. Jika di hadapan sudut 30 derajatnya adalah panjangnya 2, maka nilai Y-nya adalah 2 akar 3. Kita ulangi, jika 1, maka X-nya 1 akar 3. Jika 2, maka Y-nya 2 akar 3. Hubungan yang kita peroleh dapat kita rumuskan. Perhatikan, 1, 2 kali 1, 1 akar 3. 2, 2 kali 2, 2 akar 3. Kesimpulannya adalah, jika kita memiliki sebuah segitiga siku-siku dengan sudut 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat, dan panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat adalah P, maka panjang sisi miringnya adalah 2 dikali P atau 2P, dan panjang sisi di hadapan sudut 60 derajat adalah P akar 3 atau P
dikali akar kuadrat dari 3. Bagaimana bisa dipahami kesimpulannya? Kita ulangi lagi. Jika kita memiliki sebuah segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat, maka jika panjang sisi di hadapan 30 derajat adalah P, maka panjang sisi miringnya adalah 2 dikalikan P, dan panjang sisi di hadapan sudut 60 derajat adalah P akar 3. Selanjutnya kita akan coba menjawab soal latihan berikut. Pembahasan soal nomor 1A. Pada soal terlihat gambar sebuah segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi penyiku adalah A dan panjang sisi miringnya adalah akar 32. Pola yang kita punya, jika segitiga siku-siku panjang sisi penyikunya A dan A, maka sisi miringnya adalah A akar 2. Artinya, terlihat pada gambar bahwa akar 32 itu akan sama dengan A akar 2. Akar 32 sama dengan A akar 2. Ini yang kita olah. A akar 2 sama dengan akar 32. A sama dengan akar 32 per akar 2. A sama dengan akar 32 per 2 dalam satu akar. Kemudian A sama dengan akar 16, A sama dengan 4. Selanjutnya nomor 1B, gambarnya seperti ini. Segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi penyikunya panjangnya 72. Kalau kita bandingkan dengan pola yang sudah kita punya tadi, maka jika sisi penyiku yang 172, maka sisi yang lain pun 72. Dan panjang sisi miringnya adalah 72 akar 2. Dari gambar ini terlihat bahwa nilai A sama dengan 72 akar 2. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 1C dan 1D. Perhatikan soal nomor 1C. Diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan sudut 90 derajat, 30 derajat. Tentunya di sini 60 derajat, dan diketahui panjang sisi miringnya 16 cm misalnya, dan panjang salah satu sisi penyikunya adalah B. Kita akan menghitung berapa nilai B. Yang harus kita ingat pola yang kita miliki, jika kita memiliki sebuah segitiga siku-siku dengan sudut 90, 30, dan 60, jika panjang sisi di hadapan 30 adalah P, maka panjang sisi miringnya di hadapan 90 derajat adalah 2 dikali P, dan panjang salah satu sisi penyiku yang lain di hadapan 60 derajat adalah P akar 3. Artinya bahwa nilai yang dapat kita buat untuk B ini akan sama dengan P akar 3. Tinggal kita menghitung berapa nilai P-nya terlebih dahulu. Perhatikan di sini, ada angka 16, ada angka 2P. Artinya 2P sama dengan 16, maka P-nya sama dengan 16 dibagi 2, P-nya sama dengan 8. Kalau P-nya sudah kita temukan, maka nilai B sama dengan P akar 3, P-nya 8, berarti B sama dengan 8 akar 3. Berikutnya soal bagian 1D. Terlihat ada gambar segitiga siku-siku dengan panjang sisi C, D, dan 17 akar 2. Di hadapan sudut 30 derajat ada sisi panjangnya C. Pola yang kita miliki untuk segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat. Di hadapan 30 derajat adalah P, maka panjang sisi miringnya di hadapan siku-siku adalah 2P, dan di hadapan 60 derajat adalah P akar 3. Artinya, perhatikan gambar ini, P akar 3 sama dengan 17 akar 2. Kita akan olah. P akar 3 sama dengan 17 akar 2.
Artinya P sama dengan 17 akar 2 dibagi akar 3. Perhitungan selanjutnya kita bisa menggunakan alat bantu kalkulator, tapi kita coba cukupkan sampai P sama dengan 17 akar 2 per akar 3. Ya, artinya P ini kita gunakan untuk menentukan berapa nilai C. Nilai C sama dengan, perhatikan, C sama dengan P. Berarti sama dengan 17 akar 2 dibagi akar 3. Kemudian berapa nilai D? D sama dengan 2P. Berarti D sama dengan 2P sama dengan 2 dikali 17 akar 2 per akar 3. Atau sama dengan 2 kali 17, 34 akar 2 per akar 3. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami untuk soal nomor 1D. Untuk soal selanjutnya, dipersilakan Anda kerjakan sebagai latihan Anda pekerjaan di rumah. Selamat belajar.